Baik, semoga Anda dapatkan itu. Pertanyaan Anda, kenapa kemudian saat sujud tangannya masih sedikit terbuka bagian siku, padahal berjamaah kita itu boleh jadi kemudian dekat. Sebetulnya kalau semua orang caranya benar, nggak akan kesulitan. Buktinya saat Anda takbir biasa saja. Jadi kalau semua orang caranya benar, kan Nabi itu sederhana. Ketika Anda sujud, lebar tangannya selebar takbir. Dilakukan tangan, caranya ketika sujud selebar takbir. Di takbir ini kan begini, bukan begini. Ya? Begini kan? Takbir begini, bisa di bahu, bisa sejajar dengan daun telinga. Dan ini ketika sujud tidak ada yang berubah. Segini saja. Di ketika takbir kan begini, tangan dibuka kan? Ya kan? Allahu Akbar. Ya kan? Tangan di sini kan? Oke? Baik. Bagi yang perempuan sama, tidak ada beda dengan laki-laki. Cuman di kalangan Asy-Syafi'iyah ada yang berpendapat perempuan sedikit rapatkan begini. Kapan fatwa itu muncul? Dalam kondisi ketika kain yang dia gunakan menutup secara terbatas, karena dulu nggak seperti sekarang, ada mukena macam-macam. Makanya ketika dibuka begini tersingkap sebagian kainnya, karena itu dirapatkan seperti ini. Tapi dalam sujud sepakat itu kemudian dibuka seperti ini. Dibuka yang dimaksudkan bukan dibuka berlebihan seperti ini, tidak. Apalagi begini, tidak. Jadi dibuka standar saat takbir begini, supaya ada ruang untuk bernafas dan tangan tidak menutup ke sini. Apa prinsipnya? Sebab kalau prinsipnya tangan itu dirapatkan seperti ini, kemudian dibawa ke sujud, maka ini akan menutup diafragma yang menghambat kita bernafas dengan sempurna. Sudah posisi sujud, darah berkumpul di otak, napas kemudian ditarik, makanya ketika bangun kan ada terengah-engah, karena semua darah diarahkan ke otak. Ini ditutup begini, makanya ketika ada orang yang menutup, Nabi langsung marah, jangan lakukan, buka. Kalau bisa anak kambing bisa lewat, kata Nabi. Itu di zaman Nabi. Karena itu bukan berarti ketika Anda sujud membuka berlebihan begini, tidak. Yang dimaksudkan buka saja sedikit, kan? Sampai terbuka sehingga kita bisa bernafas dengan baik, itu maksudnya. Jelas ya? Baik. Jadi ini disamakan dulu persepsinya. Kalau semuanya agak beda-beda, ada yang begini, ada yang begini, ya itu jadi masalah, kan? Jadi poinnya seperti tadi ya. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Ada yang selain? Pertama ada niat, yang kedua ada pelafazan. Allah barik fik. Baik, niat itu pekerjaan hati. Al-Imam Syafi'i mengatakan an-niyatu mahalluha fil qalbi, muqtarinan bit takbir. Niat itu adanya di tempatnya di hati dan bersamaan dengan takbir. Jadi ketika kita bertakbir dalam salat misalnya Allahu Akbar, begitu mengucapkan Allah, hati kita menunjukkan, ya Allah, saya akan salat zuhur 4 rakaat. Ya Allah, saya akan salat subuh 2 rakaat. Bahasa Arabnya usolli fardhu dhuhri 4 rakaat, usolli fardhu subhi rakaatain. Jadi begitu tangan bertakbir, lisan mengucapkan Allahu Akbar, hati berniat. Jelas sampai sini? Nah, kalau itu kemudian dilafadzkan, maka lafaz itu sesungguhnya bukan niat, tapi lafaz itu kalimat yang diucapkan untuk menguatkan niat. Apa di antara contoh ibadahnya? Haji dan umrah. Ketika haji dan umrah, itu niatnya diucapkan. Talaffuz bin niat untuk menguatkan niat. Biasanya ketika ada itu dilafadzkan, itu ibadahnya bukan ibadah standar, tapi ibadah yang membutuhkan motivasi 2 kali lipat sampai harus diucapkan. Itu cuma di Islam tuh. Jadi kalau Anda sedang mengalami goncangan yang kuat, untuk mengatasi keraguan kegelisahan kita, maka keluarkan lewat ucapan. Saya yakin bisa, saya yakin bisa. Masalah ini tuntas. Itu teorinya di Islam. Katakan. Makanya sering di Quran tuh kul, katakan. Ekspresikan, tuliskan. Itu di kita. Yang pakai sekarang orang Jepang. Kamu bisa, kamu bisa. Ada benteng Takeshi dulu kan? Kamu bisa. Sekarang orang Korea nyusul Jepang karena perkataan. Lebih daripada Nihon, lebih daripada Nippon. Orang Jepang punya Honda, dia punya Hyundai. Terus sampai sekarang nyusul. Nah, makanya dicontohkan lewat ibadah, itu filosofinya demikian. Jadi ketika kita haji umrah, labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan, dilafadzkan untuk menguatkan motivasi niat kita. Niatnya tetap bersemayam dalam jiwanya, dilafadzkan untuk menguatkannya. Nah, kasus lafadz niat itu muncul, itu kasusnya muncul di masa abad-abad para orang-orang saleh setelah peninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, peninggal sahabat, di tabi'in, kemudian ada pembahasan fikih. Ya, itu di mazhab Syafi'i kemudian memberikan pandangan. Apa pembahasan fikihnya? Ada seseorang yang ingin menunaikan salat, jadi dia nggak bisa khusyuk. Baru takbir nggak bisa fokus lagi. Baru takbir nggak bisa lagi. Maka kemudian diajarkan, coba baca ta'awudz. Dia baca ta'awudz nggak fokus juga. Maka diajarkanlah lafadz niyatak, lafadzkan niatmu untuk menguatkan
apa yang kau sampaikan dalam jiwamu. Di niatmu di hatimu, lafaz itu membantu menguatkan niatmu. Di lafaz itu bukan niat. Kalaupun Anda melafadzkan misalnya atau tidak sama sekali, tidak akan menggugurkan niat yang sudah ada dalam hati. Jadi kalau Anda nggak lafadzkan pun atau dilafadzkan, itu bukan syarat sholat. Jadi dalam kasus ketika Anda ragu, ya, Anda khawatir gelisah, lafadzkan untuk menguatkan niat. Tapi kalau nggak ada misalnya sama sekali kegelisahan, nggak harus dilafadzkan, silahkan. Cukup dalam hatinya, usolli dalam hatinya, atau dengan bahasanya, dia bertakbir, langsung mengalir di situ. Jadi ini pembahasan untuk meniatkan, melafadzkan niat, itu cukup di dalam hatinya, kecuali ada kegelisahan atau kekhawatiran, baru dia lafadzkan. Yang kedua, tentang doa. Doa itu dibagi dua. Ada yang dijaharkan, ada yang disirkan. Dijaharkan banyak doanya. Contoh Quran surah ke-40 ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata Allah, berdoa aku jawab. Bagaimana cara berdoanya? Ungkapkan, katakan. Quran surah 17 ayat 110. Qulidullah, sebut ya Allah. Awid'ur Rahman atau Ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Atau Anda punya kebutuhan tertentu, sebut nama Allah yang khusus. Misal, ya Allah lapangkan rezeki saya. Sebut ya Allah ya Razzaq. Mohon lapangkan rezeki saya. Anda pengen dimudahkan ilmu, ya Allah yang alim. Ajarkan anak saya pengetahuan. Nah, silahkan Anda ucapkan, boleh. Tapi ada kondisi tertentu yang doa itu cukup disampaikan di hati saja. Tidak perlu dilafadzkan. Contoh, saat Anda misalnya berwudu di tempat yang khusus. Nggak ada keran terbuka, adanya di toilet. Sedangkan di toilet itu nggak boleh kita melafadzkan kalimat-kalimat thayyibah, maka cukup dalam hati. Dalilnya Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Silahkan sebut nama Allah, berdoa dalam hatimu dengan sepenuh kekhusyuan dan jiwa. Minta kepada Allah apa yang kau harapkan. Di ketika Anda masuk di toilet, Anda kemudian harus berwudu dan memang nggak ada tempat lain kecuali itu, maka dalam hati Anda katakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya? Terus Anda bacakan yang baik. Setelah itu Anda berdoa dan sebagainya. Dalam hati sah dilakukan. Ya Allah Taala a'lam bissawab. Baik. Jadi fikih sholat dijawab dengan hadis tentang sholat. Muamalah dijawab dengan dalil tentang muamalah. Jangan masalah sholat dijawab pakai dalil zakat. Masalah zakat dijawab pakai dalil sholat. Itu tidak akan nyambung. Walaupun kadang-kadang kelihatan serupa. Jika ada kondisi dalam sholat yang membuat kita merasa seakan berubah dari kekhusyuan, maka ada tips langsung disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Tipsnya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 45-46. Kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jika Anda punya persoalan dalam hidup, maka terima dengan sabar. Karena bukan Anda saja yang punya masalah, kata Allah. Semua orang punya persoalan. Bahkan Nabi pun punya masalah. Anda sakit, Nabi Ayub sakit. Anda dijahili orang, bahkan Nabi Yunus dilemparkan dari perahunya sampai ditelan ikan paus. Anda dilempari orang dengan kata-kata dicela, dihina, Nabi Muhammad dilempar pakai batu. Jadi kalau Nabi aja sabar, Anda yang bukan Nabi kenapa nggak sabar, kata Allah. Maka terima dengan sabar. Lalu minta solusi lewat sholat. Jangan didiamkan persoalan. Curhatkan, keluarkan. Didiamkan malah menambah penyakit. Curhat terbaik itu dengan Allah. Minta solusi. Karena Allah yang paling dipercaya. Manusia bisa mengingkari, Allah tidak. Maka ayo bicara. Kata Allah, bicara padaku. Punya masalah apa? Maka diminta kita untuk menyampaikan apa yang kita ingin keluhkan. Maka kita sholat. Tapi ingat kata Allah, wa innaha lakabiratun. Sungguh sholat itu tidak mudah dikerjakan. Bayangkan ya teman-teman, di situ ada sabar, ada sholat. Sabar saja itu tidak mudah. Tapi ketika sabar disandingkan dengan sholat, itu sabar itu nomor 2. Sholat paling tinggi, dan sholat itu nggak mudah dilakukan kata Allah. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang khusyuk. Nah sekarang kita tanya, bagaimana cara khusyuk ya Allah supaya sholatnya enak? Ayat 46 ya. 1, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang sholat kalau ingin khusyuk, maka persiapannya dimulai sejak sebelum dia sholat. Di khusyuk itu ternyata tahap pertamanya bukan saat sholat, tapi sebelum sholat. Apa ciri pertamanya? Pertamanya dia masih ingat, punya kerinduan untuk sholat. Dia ada rasa, ingat tentang sholat. Misalnya sekarang nih, kayaknya udah dekat duhur tuh. Itu Anda sudah membayangkan begitu aja, udah disebut mendapatkan tahap pertama dari khusyuk. Ini berbahagialah kalau dalam keseharian kita masih ingat sholat. Artinya tahap pertamanya kita dapat, tinggal step selanjutnya kita ikuti. Yang paling bahaya itu kalau sudah nggak ingat dan nggak peduli dengan sholat. Jadi kalau masih ada gambaran kita masih ingat untuk sholat, bahkan mengingat apa yang belum kita kerjakan, asar jam berapa nanti ya, maghrib jam berapa ya, itu tandanya kehusuannya meningkat. Step keduanya, kata Allah, dia menyiapkan pertemuan denganku.
Yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Dia menduga dengan kuat bersiap akan berjumpa denganku. Oke, Mas Harun misalnya, saya ingin tanyakan begini. Saya panggil Harun boleh ya? Oke. Temannya Musa. Jadi Maryam, namanya Maryam, tapi disebut ukhta Harun, saudaranya Harun, ya kan, di dalam Al-Qur'an. Kenapa? Karena Harun itu partner pada kebaikan. Musa itu orang baik, maka Harun disebut partner orang baik. Jadi di dalam bahasa Arab itu kalau Anda ingin menyebut orang yang ingin dekat dengan orang baik disebut Harun namanya. Ya, nggak pakai Harun, tidak, Harun. Ya, Harun. Jadi kalau ada orang Arab bilang gini, "Hey Harun," misalnya kan, atau "Ya ukhta Harun," itu artinya, kamu tuh kayaknya baik deh gitu. Kamu orang baik. Maka ketika saya panggil Mas Harun ya, maksud saya mudah-mudahan Anda jadi orang baik gitu kan. Nggak cukup dengan amin, cari dulu orang baik. Oke, jadi gini. Saya ingin kembalikan. Anda misalnya ingin menghadap kepada pimpinan. Oke. Diundang oleh Pak Gubernur, Pak Anies ngundang Anda misalnya ke balai kota. Pakai pakaian begini atau ganti? Gini aja, karena Anda melihat itu baik. Kalau Anda merubahnya dengan kaos, itu mustahil. Anda akan cari yang paling baik, yang bisa Anda katakan ini layak untuk dipakai. Anda menghadap orang saja, Anda diundang dalam resepsi, Anda cari yang paling bagus. Sekarang Allah mengundang Anda 5 kali dalam sehari. Dan memberikan bahkan apa yang tidak Anda mintakan. Saya mohon maaf ya, mohon maaf. Orang yang mengundang Anda belum tentu menyelesaikan masalah Anda. Ini Allah sebelum mengundang kita udah menanya, meminta pada kita, kamu punya masalah apa? Ayo mintakan padaku. Engkau butuh, aku berikan. Kau sakit, aku sembuhkan. Kau ingin rezeki, aku penuhi. Anda bayangkan, dan tidak ada yang mengundang itu 5 kali dalam sehari. Allah undang kita. Makanya Allah balik nanya, kamu diundang manusia, penampilan kamu begitu bagus, kenapa diundang saya pakaian begini? Makanya turunlah Quran surah ke-7 ayat 31. Kata Allah, lihat kalimatnya, ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau ada panggilan dari masjid, cepat kenakan pakaian terbaikmu. Jadi ternyata penampilan itu step kedua untuk menghadirkan kekhusyuan. Beda antara Anda sholat pakai kaos misalnya, ya. Apalagi olahraga pakai jersey, sholatnya pakai kaos itu juga. Ya, depan Liverpool, belakangnya MU misalnya kan, ya bingung. Ya, malaikat juga bingung ini sebenarnya mana gitu. Ya. Oke. Jadi Anda olahraga, silakan olahraga. Menghadap kepada Allah, cari pakaian yang paling bagus. Dan bahasa Qur'annya zina. Zina itu yang paling indah. Yang kamu rasa itu yang terbaik. Bukan mahal. Yang paling indah, yang kamu rasa itu yang paling bagus. Yang paling baik. Kenakan itu. Dan rasanya akan lain. Begitu Anda kenakan pakaian yang paling enak, paling bagus, kenakan parfum untuk laki-laki. Begitu Anda lakukan seperti itu step yang kedua. Yang ketiga, ini poin yang paling dahsyat. Perhatikan kalimatnya. Wa annahum ilaihi raji'un. Dan rasakan kenapa engkau kenakan pakaian bagus itu yang paling halal menghadap Allah, karena mungkin itu sholat terakhir kamu yang kamu lakukan ketika kamu akan berpulang kepada Allah. Jadi kalau Anda ingin khusyuk sebelum sholat, rasakan mungkin itu sholat terakhir sebelum kita pulang kepada Allah. Karena itu imam mengatakan shollu sholatan muwadda. Artinya, sholatlah teman-teman seperti halnya ini sholat terakhir yang kita kerjakan dalam hidup. Baik, saya mau tanya siapa yang tidak akan wafat, boleh angkat tangan? Oke, jadi semua wafat. Siapa yang tahu kapan wafatnya? Tidak ada yang tahu. Mungkin hari ini terjadi? Mungkin. Kenapa ringan sekali lisannya mengatakan itu? Yang paling indah, ketika kita sujud, disitulah maut menjemput. Itu yang paling indah. Yang terakhir kata Al-Quran, berusaha memahami apa yang kita bacakan dalam sholat, supaya pikiran kita tidak liar. Itu ada di Quran surah ke-29 ayat ke-45. Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis sholat. Sebelum sholat, kata Allah, bacakan dulu bacaan-bacaan sholat, pelajari sampai paham. Setelah paham, kerjakan. Mulut berbicara Allahu Akbar, pikiran menerjemahkan Allah Maha Besar, hati meresapi Allah, aku berikrar Engkau yang Maha Besar. Kenapa aku merasa sombong pada orang lain? Aku merasa tinggi dibanding orang lain. Aku merasa hebat dibanding yang lain. Maka Anda rendahkan diri Anda di situ. Kalau pikiran kita otomatis menerjemahkan, maka dia tidak akan liar. Tidak akan terjadi lisan Allahu Akbar, pikiran mencari kunci, pikiran membalas WA dan sebagainya. Mustahil. Karena semua terfokus untuk menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang terbaik yang bisa saya sampaikan.